Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi dan selamat bertemu. Salam bahagia dan profesia salut untuk warga Tiboribu Seribu, Tiboribu Raya. Tadi waktu mau masuk ke sini saya berbisik kepada Bapak Bupati. Ini sebuah gagasan brilian yang terpuji. Untuk pertama kalinya saya mengikuti sebuah pesta, sebuah perayaan syukur yang dibuat oleh suatu komunitas yang namanya desa. Hampir tidak ada orang yang memikirkan berjalan seperti biasa sebagai suatu unit kepemerintahan, otomatis program demi program, kerja demi kerja, pembangunan dan capaian demi capaian, tapi biasanya jalan begitu saja dengan pertanggungjawaban rutin dan lain sebagainya. Tapi bahwa warga Tiboribu memikirkan dan menyepakati suatu perayaan syukur sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah unit kehidupan bersama. Ini saya ingin mengertinya sebagai sebuah gagasan yang brilian dan terpuji. Mengapa? Tentu ada alasannya. Dan alasan itulah yang ingin kita renungkan dalam kebersamaan kita sepanjang hari ini. Dan tentu kita minta Tuhan sendiri beri kita inspirasi. Apa kiranya motivasi yang lebih substansial, yang lebih fundamental dari sebuah pesta syukur seperti ini mengajak kita untuk menemukan apa pesan dari kebersamaan pesta kita hari ini untuk semua sektor, terutama untuk warga Tiboribu yang hidup, bergerak, dan berkarya, bertumbuh di tempat ini. Supaya kita tidak hanya berpesta, makan minum bersama, berjadi ria bersama, tapi kita memetik pesan apa dari kegembiraan dan momentum hari ini. Mari kita siapkan hati. Kita mohon Tuhan sendiri menyertai kita dan berpesta bersama dengan kita pada hari ini. Kita mohon ampun atas segala keterbatasan dan bahkan dosa kita dalam tugas kehidupan kita, terutama sebagai sebuah persekutuan warga-warga sedesa Tiboribu. Dengan rendah hati kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Mari kita sempurnakan tobat hati kita. Mari kita mengagungkan nama Allah. Terpuji Allah Maha Tinggi.
Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah berkenan memberikan kami bumi untuk didiami dan akal budi serta talenta untuk bekerja mengolah bumi kami. Maka pada hari syukur 5 tahun usia desa kami tercinta, kami mohon kepadamu, berkatilah dan bimbinglah tanah air kami beserta semua pemimpinnya, dan seluruh wilayah agar di seluruh wilayah desa ini berkuasalah kebenaran, keadilan, damai, kerukunan, kesejahteraan dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Sabda Tuhan mempunyai daya, Ia memberi hidup bagi manusia. Ia menjadi penerang bagi seluruh langkah perjuangan hidup kita. Melalui sabdanya, kita akan bertumbuh dalam iman akan Yesus yang adalah imam, nabi, dan raja. Dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih
Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, warga Desa Tiboriwu Seriwu yang berbahagia, yang saya hargai dan saya banggakan. Saya mengerti tugas saya ialah untuk memberi bumbu lain untuk pesta kegembiraan dan perayaan sukacita kita hari ini. Maka izinkanlah saya menyampaikan 1-2 pikiran berikut ini. 50 tahun Desa Tiboriwu Seriwu. Menurut penjelasan yang saya dengar, Tiboriwu Seriwu dimaksudkan suatu kesadaran untuk mengerti dan merangkul
1001 hal, unsur, komponen yang ada dalam desa ini, termasuk 2 putra kelahirannya yang dimekarkan menjadi 2 desa tadi. Sehingga katakan saja menjadi Tiworiwu Raya yang hidup dan 2 mekaran itu. Lalu pesta itu menjadi pesta 3 desa itu. Menjadi pesta perayaan syukuran Tiworiwu 1000. Tapi izinkanlah saya menambah tafsiran lain yang membuat sifat raya dari Tiworiwu ini dengan saya tidak tahu berapa ribu warganya, dengan segala keberagaman dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan seluruh perjalanan selama 50 tahun ini sebagai sebuah unit kepemerintahannya ini saya mengerti sebagai Tiworiwu 1000, yang berarti Tiworiwu yang sudah bertumbuh, berkembang, berbuah berlipat ganda. Dan itulah yang kita syukuri hari ini. Tiworiwu yang sudah sukses, berbuah, berhasil, berlipat ganda. Untuk tidak mengatakan berlipat ganda dalam artian sempurna, tapi yang kita capai sekarang, mengapa tidak kita mengerti sebagai berlipat ganda? Saya membayangkan begini, ketika tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu berinisiatif, mungkin dengan sebuah mimpi kecil, dengan kerinduan yang amat sederhana, mungkin karena jaraknya jauh dari Jerebu barangkali, masyarakatnya jumlahnya makin bertambah, akan tumbuhlah mimpi itu dan sepakat bergabung, bersatu dalam sebuah unit kepemerintahan yang namanya Desa Tiworiwu. Mulai dengan kecil, mulai dengan sederhana, dan dalam perjalanan waktu saya membayangkan, selain ada mimpi, cita-cita, ada juga gerak-gerak dan perbuatan-perbuatan nyata sepanjang perjalanan. Ada pengalaman kompak dan konflik sepanjang perjalanan, bergandengan. Ada jatuh dan bangun, karena ada orang yang aktif berpartisipasi, tapi ada orang yang cuek-cuek dedek juga, banyak biasanya. Ada tantangan dan peluang sepanjang perjalanan. Ada rasa puas karena sukses, tapi juga ada rasa kecewa karena apa yang dicita-citakan dari persekutuan yang namanya desa itu belum banyak mencapai hasilnya. Tadi dalam komentar awal, semua pengalaman itu telah mengalir tiba kepada usia 50 tahun hari ini, sebagai sebuah paguyuban, sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah komunitas hidup bersama di bawah bendera unit pemerintah. Dia telah bertumbuh dan berkembang, dan bukan hanya sekedar bertumbuh dan berkembang, tapi bertumbuh berkembang ke arah cita-cita, visi dan misi lebih baik dari hari kemarin, lebih baik daripada ketika belum menjadi sebuah desa. Itulah yang ada dalam gambaran saya. Dan ketika seluruh pengalaman yang mengalir itu tiba pada usia 50 tahun, betapa luar biasa, tadi saya katakan brilian, warga ini bersepakat, mari kita duduk, kita bersyukur, kita berpesta, dan kita berterima kasih. Yang berikut, saya termotivasi untuk bertanya, apakah
alasan penyebab dari syukur kita hari ini adalah data-data nyata, ada pertumbuhan dan perkembangan, ada perubahan sana sini secara fisik. Apakah hanya sebatas itu? Pada hemat saya, supaya syukur dan sukacita bahagia kita hari ini benar bermakna, ya, benar bermakna dan bahkan berdampak ke depan, kita mesti menemukan, mestinya ada sesuatu, disadari atau tidak disadari, ada sesuatu yang memotivasi kita secara lebih substansial, lebih fundamental, lebih mendasar, sehingga kita sepakat untuk bersyukur hari ini. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau kita sudah puas dengan sukacita, ungkapan kegembiraan kita hari ini dengan bersyukur, lalu mau apa ke depan? Hari esok mau kemana nih tiba-tiba ini? Dua pertanyaan dasar ini. Apakah ada alasan yang mendalam, lebih mendasar? Dan yang kedua, mau ke depan, mau kemana kita ke depan? Baik, mari kita belajar, karena memang kebetulan syukur kita ini amat sangat berwarna Katolik. Maka tidak bisa tidak kita cari inspirasi dari iman, ajaran agama kita. Apa yang kiranya mesti menjadi alasan yang lebih substansial. Kita belajar dari alasan Paulus dan Yesus sendiri, guru-guru besar kita, ketika mereka bersyukur. Dua bacaan itu bercerita tentang bagaimana Paulus bersyukur dan bagaimana Yesus bersyukur. Paulus ketika dia datang lagi mengunjungi jemaatnya di Korintus, dia luar biasa bahagia, gembira melihat segala sesuatu, gejala-gejala pertumbuhan dan perkembangan baru yang berawal dari pewartaan yang penuh risiko ketika dia bertemu dengan jemaat Korintus. Lalu yang menarik untuk saya ialah yang menjadi alasan dari Paulus bersyukur ini bukan karena data-data kemajuan ini dan itu yang barangkali pakai kriteria duniawi dan manusiawi. Ternyata tidak. Dia tidak omong tentang saya bersyukur karena jumlah makin banyak atau wilayah ekspansi kekristenan itu semakin luas, ya, karena kemajuan fisik dan kemajuan fisik ini dan itu. Ternyata bukan. Juga termasuk dia tidak mengatakan satu kata pun tentang jasa dia menumbuh kembangkan komunitas Korintus itu, sehingga ketika dia bertemu mereka ada hal-hal yang menggembirakan dan dia bersyukur bukan karena hal itu, tapi terutama dia bersyukur, dan ini harus digarisbawahi, karena dia menemukan ada ikatan kesatuan umat Korintus yang begitu kuat dan erat dengan Tuhan Yesus yang pernah dia wartakan kepada mereka, yang dia perkenalkan kepada mereka. Dan Paulus ketika dia menyebut Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar sosok manusia yang menarik, yang luar biasa, yang mengagumkan segala orang, tapi di balik nama Yesus ada 1001 nilai-nilai hidup yang amat menentukan pertumbuhan dan perkembangan jemaat Korintus. Dia amat sangat yakin dari keimanan pribadinya bahwa gara-gara Yesus begitu kuat dipegang oleh komunitas atau jemaat Korintus, maka mereka menjadi begitu. Dan dia gembira ketika dia bertemu mereka kembali. Lalu itulah yang membuat dia bersyukur. Itulah alasan yang boleh kita katakan alasan yang lebih mendasar, yang lebih substansial, yang lebih fundamental dari syukur Paulus. Bahwa Yesus sebuah nilai yang sempurna, nilai yang datang dari
alam ilahi, dari dunia ilahi, tetap kuat, berdiri tegak, dipegang oleh jemaat Korintus. Nilai itulah justru yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan jemaat di Korintus. Itu alasan Paulus. Apa Yesus? Yesus ketika dia bertemu dengan para pengikutnya yang ikut dia kemana-mana, lalu dia terharu dan tercetuslah kata-kata syukur dari mulutnya, dan dia bersyukur sekali lagi bukan tentang hal-hal perkembangan, kemajuan, capaian-capaian manusia, tapi lebih daripada itu, dia bersyukur karena melihat umat yang mengikuti dia kemana-mana itu, dia melihat keberpihakan Tuhan kepada orang yang kecil, keberpihakan Tuhan kepada orang yang letih lesu, yang berbeban berat. Kita dengar dalam Injil Matius tadi. Yesus terharu, dan karena terharu dia bersyukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada orang-orang kecil, orang letih lesu, orang berbeban berat ini rahasia-rahasia yang mendalam tentang kehidupan yang sebenarnya hanya milik Yesus. Hanya Yesus saja yang tahu tentang rahasia-rahasia dari Bapanya. Tapi bahwa Yesus menyampaikan kepada orang-orang kecil, dan orang kecil sederhana itu boleh tahu, inilah yang ditemukan dan disimpulkan oleh Yesus, yang mendorong dia, memotivasi dia bersyukur. Keberpihakan Tuhan pada yang lemah, yang kecil, yang letih lesu, dan berbeban berat. Betapa membesarkan hati. Luar biasa. Itulah alasan-alasan mendasar, substansial, fundamental dari syukur yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang bisa kita petik untuk membaca, memahami, dan menjiwai syukur, kegembiraan, sukacita kita pada hari ini? Sekali lagi, sepanjang hari kita akan bergembira dengan hal-hal yang nanti akan dapat kita serap secara manusiawi dan duniawi. Makan lebih berkelimpahan hari ini, kegembiraan lebih meluap-luap, kehadiran manusia jauh lebih banyak. Tapi semuanya ini apa yang mendorong kita? Apa yang membuat kita hari ini bersukacita dan boleh berpesta? Pada hemat saya, ini menurut sudut pandang iman kita. Yang pertama ialah bahwa timur-timur yang berawal dengan awal yang kecil dan sederhana, mimpi yang sederhana, ini Bapak Kepala Desa pertama ada di sana. Ya, yang berdiri itu. Bapak dengan pemuka-pemuka lain mulai pasti saya kira dengan mimpi yang kecil dan sederhana. Tapi bertumbuh dan berkembang sekian sampai ke masa kepemerintahan Goris sekarang. Thomas ini berdiri di kanan saya. Bahwa sudah sampai seperti ini, ada sesuatu yang tidak mungkin hanya ditentukan oleh perhitungan-perhitungan manusiawi, oleh faktor-faktor duniawi. Apapun itu, semuanya berharga, tapi tentu bukan hanya itu. Dengan keyakinan Paulus dan lebih lagi dengan keyakinan Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengatakan bahwa pertumbuh kembangan 3.000 sampai 3.000 ya, berbuah, berhasil, sukses berlipat ganda, itu karena pertama-tama peran kehadiran tangan Tuhan. Tuhanlah yang menginisiatif inspirasi brilian pada tokoh-tokoh awal kita yang ingin hidup mandiri, yang ingin menumbuh kembangkan suatu persekutuan, paguyuban yang lebih kokoh kuat, lebih kompak,
dan seterusnya. Dan dihantar sampai kepada hari ini, dan kita boleh bersyukur, bersuka cita atas usianya bertumbuh kembang selama 50 tahun. Tuhan bukan hanya sekedar suatu objek iman, tapi Tuhan adalah nilai kehidupan yang menentukan banyak hal. Tapi ibu saudara-saudari terkasih, kita sekarang ini mengeluh tentang kondisi kehidupan kita berbangsa dan bernegara yang terus-menerus didera dengan ini dan itu. Kita sendiri rasa risih, mengeluh ini dan mengeluh ini, kritik ini dan kritik itu. Sampai hari ini, dari isu ke isu, kita nonton saja pertengkaran dan diskusi melalui media. Ya. Dari senturi ke demokrat yang mau ambruk, kemudian sekarang lagi hangat tentang daging sapi dan macam-macam. Mengeluh ini, mengeluh itu. Bangsa kita memang terus masih sakit berat dan sakit parah. Pertanyaan kita, mengapa itu semua terjadi? Kalau bukan dengan kacamata iman, karena kita tidak lagi menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Kita sudah tidak takut lagi pada Tuhan. Selama tidak tertangkap basah, segala perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu dianggap sah-sah saja. Kalau tertangkap basah baru kita rasa, oh ternyata ini salah, ini dosa. Inilah kondisi dalam moral dan iman yang semakin anjlok, yang semakin melemah. Jangan heran ketika kita menjadi manusia yang tidak takut pada Tuhan lagi, tidak lagi menyadari peran Tuhan dalam seluruh gerak kehidupan kita. Ya inilah seperti yang kita alami sekarang. Karena itu, pertama, kiranya syukur dan sukacita kita pada hari ini mengetuk hati kesadaran kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Kearifan lokal luar biasa dalam pesan-pesannya yang mendalam tentang selalu mengajak kita kembali kepada akar penentu kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri. Nah, karena itu ketika orang Desa Timur-Ibu hari ini bersyukur dalam suatu bentuk perayaan liturgi, inilah sebuah pernyataan ungkapan iman bahwa kami masih ingin menjadi warga Timur-Ibu Seribu yang tahu tentang kehadiran dan peran Tuhan. Ingat, inilah sesuatu yang bernilai pesan untuk kita pada hari ini. Dan yang kedua, sukacita kita, syukur kita hari ini sudah benar, sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa. Kiranya rasa syukur kita itu mendorong dan memantapkan keyakinan iman moral kita bahwa orang yang takut pada Tuhan, yang kenal Tuhan, yang tahu Tuhan, dia tetap akan punya keyakinan bahwa Tuhan berpihak pada dia. Apapun hari esok dari Timur-Ibu ini, selama kita setia pada kasih dan perhatian Tuhan, kita boleh yakin seyakin-yakinnya Tuhan berpihak pada kita. Karena Tuhan justru membuka rahasia-rahasia kehidupan pada orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang letih lesu, dan orang-orang yang berbeban berat. Tuhan tidak menjanjikan untuk bebas lepaskan kita dari semua beban.